para muridnya untuk menjadi saksinya sampai ke ujung bumi dan akan memperlengkapi mereka dengan kuasa dari Roh Kudus. Kini ia bertahta di sorga. Terpujilah dia, Sang Firman yang pernah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Marilah bangkit berdiri, kita awali ibadah Minggu Paskah ke-7 dengan bersama-sama menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 224 bait yang pertama dan yang kedua. Ibadah Minggu Paskah ke-7 ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, doa adalah nafas hidup orang beriman. Di Minggu Paskah ke-7 ini, kita diajak untuk kembali mengingat dan semakin menghidupi doa secara kreatif dan inovatif. Dengan demikian, relasi kita semakin dekat dengan Dia, Sang Penebus dosa manusia. Disitulah letak kekuatan hidup kita. Marilah kita bersama menaikkan syukur karena anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Kita pujikan Kidung Jemaat 457 bait 1 dan 5. Berkati
Tuhan tiap jam ku puji nama-Mu, Tuhanku yang kudus, kekal ku milik-Mu. Setiap jamnya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Saudara-saudara yang terkasih, dalam hidup ini kita sering kurang menghidupi doa. Kita lebih sibuk dalam pekerjaan, dunia medsos, bahkan hobi kita. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Tuhan, tolonglah kami untuk terus mengobarkan semangat untuk mendekat dan berdialog denganmu. Kuatkan dan teguhkanlah kami ya Tuhan. Tolonglah kami untuk menghidupi spiritualitas Kristen agar hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah bersama-sama kita pujikan nyanyian pengakuan dosa dari Kidung Jemaat 39 bait 1 dan 3. Kasihan, walau
pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30 berbunyi, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang enak dan bebanku pun ringan." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita tanggapi berita anugerah ini dengan bersama-sama menyanyikan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 212 bait yang pertama. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan saat ini. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari 1 Tawarikh bab 29 ayat 13 sampai ke 14 yang berbunyi demikian. "Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu." Marilah kita haturkan persembahan kita dengan kita iringi nyanyian pujian dari pujian Kidung Jemaat 146 bait pertama dan ketiga, "Bawa persembahanmu." Janganlah jemu
marilah kita haturkan persembahan kita di dalam doa. Tuhan Allah yang maha baik, maha pengasih, kemurahan-Mu yang sungguh luar biasa kami alami di dalam kehidupan kami. Engkau telah memelihara setiap kami umat jemaat-Mu ya Tuhan, sehingga kami merasakan sukacita, penuh syukur kepadamu. Saat ini kami diberikan kesempatan untuk menghaturkan sebagian dari berkat-Mu lewat persembahan kami ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau sucikan, Engkau kuduskan, agar supaya dapat melayanikan di jemaat-Mu sedayu ini. Kiranya Tuhan juga berkati yang mengelola persembahan ini. Berikan hikmat yang daripada Tuhan. Kami menyerahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan jikalau sebentar kami hendak menerima firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Surono STH. Ya Tuhan, kami menyiapkan diri kami masing-masing. Kiranya Roh-Mu sendiri yang berkarya, dan hanya kehendak-Mu saja yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama tertulis dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11. Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11 yang demikian. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anak-Mu, supaya anak-Mu mempermuliakan Engkau. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka Aku telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku, dan Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan Aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus,
peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Kita berjumpa kembali dalam ibadah keluarga GKJ Sedayu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema khotbah pada saat ini adalah nafas hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apakah pada saat ini kita masih bernafas? Tentu iya. Kalau tidak, tentu kita tidak akan bisa berkumpul bersama dengan anggota keluarga, dengan saudara-saudara yang kita kasihi. Kita masih bernafas. Nah, lalu apa perbedaan antara manusia dengan kursi? Apa bedanya? Semuanya sama-sama memiliki fungsi. Kalau kursi itu berfungsi untuk duduk. Begitu juga ketika lampu di rumah mati, bisa untuk tempat pijakan. Itu fungsi dari kursi. Beda halnya dengan manusia. Fungsinya lebih banyak sekali. Bukan hanya 1, 2, 3, tetapi banyak sekali. Perbedaan yang mencolok Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, perbedaan manusia dengan kursi adalah manusia itu bernafas. Berarti kalau masih bernafas, masih menjalani hidup, dan tentunya banyak sekali pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Kehidupannya silih berganti baik suka maupun duka. Suka ataupun duka. Lalu ketika disuruh memilih, akan memilih mana, suka atau duka? Pasti jawabannya serempak, akan memilih suka. Karena itu suka ataupun hidup dalam kebahagiaan itu didambakan oleh banyak orang. Kalau duka tidak. Tetapi kehidupan manusia, kehidupan kita sekarang ini itu silih berganti. Kadang seneng, kadang susah. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Sedetik pun itu bisa berubah. Kenapa Bapak Ibu kok banyak manusia yang tadi memilih suka daripada duka? Karena ketika duka ataupun ada perasaan duka, dia tidak akan merasakan senang. Hidupnya mengalami beban yang berat, lelah, hilang semangat, dan hidupnya tidak berwarna lagi. Tapi pertanyaannya bukan apakah kita selalu hidup dalam suka atau duka, lalu orang Kristen itu hidupnya bagaimana? Pertanyaannya adalah apakah kita hidup di dunia ini hanya sekedar bernafas? Kita ini memiliki fungsi atau tidak? Terlebih di dalam fungsi dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau tadi orang masih bernafas berarti masih bisa melakukan berbagai macam aktivitas, sedangkan dalam iman kita bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Berarti ketika orang Kristen tidak berdoa berarti sama saja imannya
mati. Apakah ada alasan ketika orang itu mengalami pergumulan sehingga tidak doa secara aktif, doa secara rutin? Pasti ada sebabnya. Bisa jadi bukan hanya orang yang tidak mau untuk melakukan doa secara rutin itu orang yang susah. Biasanya orang yang hidupnya dalam duka itu lebih erat dengan Tuhan. Karena apa? Karena menginginkan jawaban dari Tuhan atas segala persoalan yang dihadapi. Sedangkan orang yang sedang merasakan bahagia, merasakan suka, malah seringkali lupa. Karena hal-hal yang tadi itu yang membuat bahagia sehingga melupakan sesuatu yang penting, yaitu berdoa. Pada saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, entah apapun kesibukan kita yang luar biasa, pekerjaan kita yang selalu menuntut untuk memenuhi kebutuhan hidup, kita tidak boleh melupakan doa. Kita harus menghidupi doa dengan sungguh-sungguh. Karena doa adalah kekuatan yang menopang kita untuk bisa menjalani hidup secara lebih bermakna. Lalu, doa yang dipanjatkan atau yang dinaikkan oleh orang Kristen itu artinya apa tuh? Doa yang dilakukan orang Kristen itu atas dasar penyelamatan Allah, yang artinya bahwa doa itu ditujukan kepada Allah yang mengasihi dan menyelamatkan manusia. Doa orang Kristen itu tidak didasarkan pada kesucian atau kesalehan manusia, tetapi didasarkan pada pemulihan hubungan dengan Allah, berdasarkan penyelamatan Allah yang dilaksanakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam doa orang Kristen itu Allah bekerja, Roh Kudus bekerja bagaimana mengajari mereka harus berdoa, dan bahkan Roh Kudus pun berdoa untuk orang percaya. Nah, kalau demikian berarti doa bagi orang Kristen itu adalah sesuatu yang vital dan penting yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya rutinitas, tapi kebutuhan yang kita inginkan yaitu sebuah hubungan pemulihan dengan Allah. Karena Allah telah menyelamatkan kita semua. Doa Kristen pun itu juga memiliki watak, yaitu tidak mementingkan diri sendiri. Doa orang Kristen itu mendoakan sesama, orang-orang yang dikasihi, bahkan orang-orang yang tidak mengasihi pun itu harus didoakan. Nah, kalau kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, lalu apa manfaat yang akan kita peroleh dari doa yang kita lakukan? Yang pertama, hidup dan keselamatan kita itu terpelihara. Penyertaan Allah akan terus berlanjut dalam hati kita, sehingga kita teguh dalam menjalani kehidupan ini. Dan yang terakhir, kasih kepada sesama akan lebih terpelihara. Nah, di situ berarti doa kita sebagai orang Kristen, doa sebagai nafas hidup orang percaya, itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai lupa, jangan sampai lalu memiliki pemikiran, wah aku kayak bahagia, doanya nanti saja. Tidak demikian. Doa bagi kita adalah nafas hidup. Kalau kita tidak berdoa, kita sama halnya kita mati. Iman kita mati. Sabda Tuhan pada saat ini, kita diajak juga untuk berdoa dengan pola yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu relasi yang baik. Juga ada dialog yaitu antara Bapa, Yesus dan para pengikut. Begitu juga doa itu akan menjadikan dialog personal kita dengan Tuhan, sehingga identitas kita
diri kita sebagai orang Kristen, kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Begitu juga dengan orang-orang yang Tuhan percayakan atau Tuhan titipkan kepada kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah dalam hidup ini doa jadikan sebuah nafas hidup kita. Jangan hanya ketika kita susah saja, dalam segala hal kita nyatakan doa kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan di minggu Paskah yang ke-7 ini, kita bersama-sama harus memiliki komitmen untuk sungguh-sungguh menjalani doa sebagai nafas hidup. Jangan jemu untuk terus berkreatif dan inovatif dalam menjalani dan mengembangkan kehidupan doa kita. Dengan demikian, kita akan dimampukan untuk menghidupi hidup kita yang sesungguhnya. Karena nafas hidup dari Tuhan yang ada dalam diri kita selalu terhubung dengan Sang Pemberi hidup. Nafas kita, yaitu Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat hening bagi kita. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya dalam hidup kami. Engkau curahkan kepada kami, sehingga pada saat ini bersama-sama dengan keluarga kami semua berkumpul untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami menyadari ya Bapa, kami dapat berkumpul bukan karena kuat dan hebat kami, namun semua ini karena penyertaan-Mu yang tak hentinya dalam hidup kami. Terima kasih atas firman yang telah kami renungkan bersama, di mana Engkau mengajarkan kami untuk menghidupi hidup kami, bahwa nafas kami adalah doa. Kiranya firman tersebut dapat kami renungkan, sehingga dapat menjadi terang dalam setiap langkah hidup kami. Kami juga menyadari Tuhan akan setiap kelemahan kami. Oleh sebab itu kiranya Engkau menyertai kami dimanapun kami berada. Bapa yang penuh kasih, pada kesempatan ini juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini terbaring sakit. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan berkati, berikan kesembuhan, kekuatan, serta penghiburan. Juga saudara kami yang saat ini dalam masa pemulihan, Tuhan juga senantiasa menyertainya. Kesempurnaan kesehatan Tuhan berikan kepada saudara kami. Kami juga berdoa bagi orang tua kami yang saat ini memasuki usia lanjut. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan pelihara, Tuhan jaga, dan Tuhan hibur orang tua kami. Berkati juga Tuhan suami, istri, dan anak-anak kami. Berkati setiap pekerjaan ataupun pendidikan yang sedang ditempuh. Kiranya Engkau berkenan memakai keluarga kami, sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang takut akan Engkau, dan apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan di GKJ Sedayu. Tuhan selalu sertai dalam apa yang mereka lakukan, terlebih dalam pergumulan dalam situasi yang saat ini terjadi. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau tidak membiarkan saudara-saudara kami, jemaat Tuhan, mengalami kesedihan. Tuhan hibur dan Tuhan kuatkan.
seluruh agenda kegiatan, tugas pelayanan yang ada di gerejamu ini juga Tuhan berkati. Dan apa yang kami lakukan semua di tengah-tengah situasi kondisi saat ini, yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Tuhan yang penuh kasih, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami ini. Kiranya Engkau memberkati. Engkau memberkati pemerintahan mulai dari tingkat tertinggi hingga yang terendah. Kiranya kuasa-Mu nyata di tengah-tengah pemimpin yang memimpin bangsa dan negara kami ini. Kiranya Engkau juga memberi kedamaian dan keamanan kepada bangsa dan negara ini, terlebih di tengah-tengah situasi pandemi corona saat ini. Bapa yang penuh kasih, sebenarnya masih banyak doa dan permohonan yang ingin kami panjatkan kepadamu. Namun kami tahu bahwa Engkau lebih mengetahui apa yang ingin kami sampaikan dan apa yang kami butuhkan. Untuk itu Tuhan, berkati kami semua ketika kami akan melanjutkan aktivitas kami, sehingga apa yang kami lakukan semua berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menyertai hidup kami, dan doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bangkit berdiri bersama dengan umat Tuhan di masa lalu, masa kini dan masa depan, dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang akan kita nyanyikan bersama-sama dari Kidung Jemaat 280 bait 1 sampai 3. Aku percaya halayak Engkau yang oleh sabda kita kenal, Bapa Pencipta alam semesta yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Marilah bersama-sama kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 440 bait 1 dan 3.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dunia ini penuh dengan tantangan dan godaan. Oleh karena itu, teruslah hidup dekat dengan Tuhan. Sekarang kita akan undur dari ibadah ini. Oleh karena itu, arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan kiranya roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Amin. Tempat berlindung